Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Baik, menanggapi tugas dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang telah diberikan kepada kami dari kelompok 6 kelas C akan mempresentasikan tentang partisipasi warga negara Indonesia pada demokrasi. Baik, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 6 beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Yusrifa Almamuda atau saya sendiri. Selanjutnya ada Fajar Akbaryanto dan Muhammad Saiful Shihab. Lanjut. Oke, baik. Pembahasan kita pada kali ini itu tentang partisipasi warga negara Indonesia pada demokrasi. Tapi sebelum itu kita ada beberapa poin juga yang akan dibahas. Yang pertama tentang apa itu demokrasi, yang kedua demokrasi di Indonesia, dan yang ketiga tentang partisipasi warga negara Indonesia pada demokrasi. Lanjut. Untuk tujuan pembelajaran sendiri, setelah pembelajaran ini, peserta didik diharapkan mampu. Yang pertama, memahami apa itu demokrasi dan bagaimana demokrasi di Indonesia. Yang kedua, mengerti kewajiban warga negara terhadap demokrasi. Dan yang ketiga, dapat berpartisipasi pada demokrasi di Indonesia. Lanjut. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan pertama tentang apa itu demokrasi. Secara umum, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Dalam demokrasi, rakyat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, terutama melalui pemilihan umum untuk memilih pemimpin dan wakil mereka. Jadi, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan di mana rakyat itu ikut andil dalam kepemerintahan, baik itu dalam memilih pemimpin, kemudian wakil. Contoh-contoh dari negara demokrasi itu ada Indonesia itu sendiri, kemudian ada India, kemudian ada juga Amerika Serikat sebagai negara demokrasi terbesar kedua di dunia. Lanjut. Oke, tujuan dari demokrasi. Yang pertama, menjamin kebebasan dan keadilan bagi warga negara. Karena dalam demokrasi ini untuk memilih pemimpin itu ada kontribusi atau partisipasi dari warga negara. Jadi semuanya terasa lebih adil ya. Jadi bukan seperti negara-negara dengan sistem raja, kerajaan yang pemimpinnya sudah ditentukan. Kalau dalam demokrasi ini, pemimpinnya itu dipilih berdasarkan voting dan setiap warga punya hak untuk memilih pemimpinnya. Yang kedua, mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Jadi walaupun seorang pemimpin sudah berkuasa pun, tetapi kendali atau andil dalam masyarakat tetap ada ya. Jadi tidak semuanya oleh pemimpin itu sendiri. Yang ketiga, mewujudkan kesejahteraan dan partisipasi aktif rakyat dalam pemerintahan. Jadi rakyat itu berpartisipasi aktif ya dalam menjalankan pemerintahan juga yang diwakili oleh ada yang namanya DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi di situ aspirasi-aspirasi dan keinginan rakyat semuanya disampaikan oleh Dewan Perwakilan. Lanjut. Selanjutnya, tentang demokrasi di Indonesia akan dipresentasikan atau disampaikan oleh teman saya, Shihab. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saiful Shihab. Saya akan menjelaskan tentang demokrasi di Indonesia. Demokrasi di Indonesia adalah sistem pemerintahan yang berdasarkan pada kedaulatan rakyat dan berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila serta UUD 1945. Artinya, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, tetapi dijalankan menurut prinsip-prinsip dan nilai moral yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Ciri-ciri demokrasi di Indonesia yaitu adanya pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemerintahan dijalankan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
menjunjung hak asasi manusia atau disingkat HAM, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara. Bentuk pelaksanaan demokrasi di Indonesia yaitu pemilihan umum atau pemilu untuk memilih presiden, DPR, DPD, dan kepala daerah. Kebebasan berpendapat di masyarakat dan media, musyawarah dalam organisasi, sekolah dan masyarakat, partisipasi rakyat dalam pembangunan dan pengawasan pemerintah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fajar. Baik, nama saya Fajar Kuaryanto dan kita akan masuk ke partisipasi warga negara Indonesia dalam demokrasi. Partisipasi warga negara adalah keikutsertaan aktif rakyat dalam menentukan kebijakan, mengawasi, dan ikut serta menjalankan kehidupan demokrasi. Tujuannya agar pemerintah benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat. Nah, di slide selanjutnya kita masuk ke bentuk-bentuk partisipasi warga negara dalam demokrasi. Yang pertama, di bidang politik. Contohnya seperti mengikuti pemilu, pemilihan DPR, kepala daerah, presiden, dan lain sebagainya. Ada bidang sosial dan kemasyarakatan, yaitu dengan mengikuti musyawarah dan rapat warga. Kemudian di bidang hukum, contohnya seperti menaati hukum dan peraturan yang berlaku, dan melaporkan jika ada pelanggaran hukum. Selanjutnya ada di bidang ekonomi, contohnya mendukung perekonomian nasional, misalnya dengan membeli produk dalam negeri, atau membayar pajak. Di bidang pendidikan, contohnya seperti mengikuti pendidikan politik dan kewarganegaraan agar sadar hak dan kewajiban, dan juga memberi edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya demokrasi dan persatuan bangsa. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke tujuan partisipasi warga negara. Mewujudkan pemerintahan yang transparan, adil dan berpihak kepada rakyat. Mencegah penyalahgunaan kekuasaan, menumbuhkan rasa tanggung jawab dan cinta tanah air, dan menguatkan kehidupan demokrasi dan persatuan bangsa. Selanjutnya kita masuk ke contoh nyata di Indonesia. Ada pemilu 2024, yang dimana jutaan rakyat datang ke TPS untuk memilih pemimpin secara langsung. Yang kedua ada diskusi publik tentang kebijakan pemerintah di media sosial atau forum warga. Ada kegiatan gotong royong dan musyawarah di desa, dan pelaporan kasus korupsi melalui KPK oleh masyarakat. Nah, kita sudah masuk di kesimpulan, yaitu demokrasi adalah suatu sistem di mana rakyat berperan penting dalam berkontribusi untuk mengatur pemerintahan. Karena Indonesia adalah negara demokrasi, maka partisipasi warga negara Indonesia adalah bentuk nyata dari pelaksanaan kedaulatan rakyat. Dengan berperan aktif, rakyat turut menjaga agar pemerintahan tetap jujur, adil, dan berpihak pada kepentingan bersama. Sekian materi dari kami. Jikalau ada salah kata dan perbuatan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.